sebuah batu karang yang keras dan kokoh hancur dan berlubang hanya karena tetesan air yang konsisten. Hari ini, saya, Nadia Kansa Azhara, delegasi dari MAN 1 Probolinggo, saya tidak akan membawa kalian untuk melihat air dan batu, tetapi saya akan membawa kalian ke sebuah pulau terpencil bernama Belitung, tepatnya di desa Putri. Tempat di mana kita semua akan menyaksikan kisah antara dua kepala paling batu yang pernah diciptakan di dunia. Desi Sikomo, seorang guru matematika yang idealis, dan muridnya Nur Aini yang terkenal paling bebal. Di balik judul cerita Menembus Batas Mustahil, adaptasi dari novel Guru Aini karya Andrea Hirata. Kisah ini berawal dari Desi, seorang gadis muda jurusan matematika yang lulus terbaik dan memiliki mimpi setinggi langit. Di antara teman-teman seangkatannya yang berebut mengajar di kota besar yang nyaman, Desi justru mengambil jalur yang ekstrim. Ia memilih pergi ke pelosok yang bahkan tidak ada di dalam peta pendidikan nasional. Sebelum berangkat ke kapal, Desi menghentakkan kakinya dan mengucapkan sumpah yang sakral. Aku tidak akan pernah memakai sepatu berhak tinggi sebelum aku menemukan murid yang jenius matematika di pedalaman. Dan pemirsa, realita menampar Desi ketika ia sampai di desa Ketaput. Di sana, matematika bukanlah sekedar pembelajaran. Matematika adalah hantu, monster yang menakutkan. Bagi anak-anak Ketaput, mendapatkan nilai 5 saja susahnya, sudah seperti memindahkan gunung. Hingga pada suatu hari, Desi dipertemukan dengan murid bernama Nuraini. Panggil saja dia Aini. Aini bukanlah anak yang terlahir dengan otak yang jenius, sama sekali tidak. Aini adalah jenderal dari segala murid yang bebal di dalam matematika. Hingga suatu tragedi mengguncang hidup Aini. Ayah Aini sakit parah. Di tengah rintihan ayahnya dan tangis pilu ibunya, sebuah cahaya muncul di kepala Aini. Aku harus menjadi seorang dokter. Aku harus menyembuhkan ayahku dan semua orang miskin di desa ini. Namun, pemirsa, syarat mutlak untuk masuk fakultas kedokteran adalah menaklukkan satu monster paling menyeramkan di dalam hidup Aini, matematika. Sore itu, hujan rintik-rintik. Di depan itu rumah Bu Desi. Aini bergetar, namun matanya menyala. Bu, ajari saya matematika. Saya ingin pintar. Saya ingin masuk kedokteran. Kau tahu apa yang kau minta, Aini? Matematika tidak membutuhkan air mata, tapi matematika membutuhkan otak yang bekerja. Apakah kau siap, Aini? Aini mengangguk dengan mantap. Saya siap, Bu. Saya siap. Dan pemirsa, dari situlah awal dari bencana sekaligus keajaiban. Setiap sorenya di rumah Bu Desi, di bawah lampu teplok yang bergoyang di tiup angin, Bu Desi mengajar dengan menggebu-gebu. Pulpennya berbunyi tok tok tok. Aini, bagaimana bisa 1/4 ditambah dengan 1/6 hasilnya menjadi 10/8? Datang dari mana rumus sesak ini, Aini? Maaf, Bu, saya bingung.
Aini, sudahlah. Mungkin kau memang tidak berbakat pada ini. Pulanglah, kasihanilah dirimu, kasihan juga aku. Cari impian lain. Bukannya pula Aini malah berlutut dan memegangi ujung rok gurunya itu. Tidak, tidak, jangan usir saya. Saya tahu anak saya beban, tapi ayah saya sedang sakit di rumah. Jika saya menyerah pada laki-laki kau, saya juga sedang menyerah pada nyawa ayah saya. Pukul saja meja ini sampai hancur. Marahi saja saya, tapi tolong jangan pernah berhenti mengajar saya. Saya tidak akan pulang sebelum saya paham. Pemirsa, kata-kata anak itu seperti godam yang menghantam hati Bu Desi. Dan bertahun-tahun kemudian, Aini pun sukses. Sebuah rumus kalkulus masuk di dalam kepalanya, di dalam otak Aini, seakan-akan ada berbunyi klik. Pada suatu hari yang cerah, di dermaga, semua orang di Selekapit pun berkumpul. Hari itu adalah hari keberangkatan Aini, seorang anak yang dulunya bebal di dalam matematika, kini terterima di sebuah kampus universitas kedokteran yang paling terkenal di Indonesia melalui jalur beasiswa penuh. Di antara kumpulan orang-orang, berdirilah Bu Desi yang sedang berdiri dengan anggunnya. Sebuah sepatu hak tinggi pun terdapat di kakinya. Dan dari cerita Aini dan Guru Desi, kita dapat mengambil sebuah pembelajaran bahwa pintar mungkin memang takdir, namun kepintaran dan kesuksesan adalah hak bagi siapa yang mau mengusahakan. Bagi kalian semua yang saat ini sedang menghadapi sebuah monster di dalam hidup kalian, ingatlah kata-kata ini, bahwa jangan pernah berhenti mencoba. Dan di ujung kegiatan itu ada sebuah sepatu kemenangan yang sedang menunggu.